Nama saya Nisa Febisa Fitri dari jurusan Networking di Universitas Bodoleluhur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan prompt dan interface CLI dari router Cisco. Pertama-tama kita lihat di layar, ini ada emosi dari router 1841. Kita klik. Nah, sebelum konfigurasi, kita harus pastiin kalau saklar dari router tersebut adalah on. Jika sudah on, kita berpindah ke tab CLI. Nah, di sini terdapat informasi fisik dari iOS, seperti ada jenis prosesor, terus ada jumlah dari I/O, terus besarnya NVRAM, compact flash, dan versi dari iOS command line tersebut. Ini adalah tampilan utama dari iOS command line interface. Karena masih kosong dan belum pernah dikonfigurasi, jadi configuration dialognya untuk saat ini saya ketik no. Enter. Untuk masuk ke dalam modus yang pertama, yang dikenal dengan prompt user execute, kita cukup tekan enter. Di sini kita dapat lihat ada tanda lebih besar. Nah, di sini kita bisa berpindah antar 4 mode atau 4 kondisi dari konfigurasi CLI dengan cara mengetik perintah. Misalnya saya dari user execute ingin ke privilege execute. Kita tinggal mengetik enable. Enter. Di sini kita sudah masuk ke dalam privilege execute. Dan saya mau configure terminal. Configure terminal. Enter. Lalu untuk mundur kembali saya ketik exit. Enter. Untuk kembali ke from user execute, kita bisa ketikkan disable. Enter. Kita sudah kembali lagi seperti awal ke from user execute. Saya mau masuk lagi ke dalam privilege execute. Kita ketik enable. Enter. Masuk ke configure terminal. Di sini kita sudah masuk ke dalam global configuration. Dari sini kita bisa masuk lagi ke modus yang lebih dalam. Misalnya ke modus configuration interface, kita tinggal mengetik interface pass ethernet no. Enter. Di sini kita sudah masuk ke dalam specific configuration, tapi saya nggak akan bahas terlalu dalam ke interface configuration karena saya tidak mau membahas lebih dalam. Kita keluar menggunakan, kita bisa ketik exit 2 kali atau kita bisa langsung tekan N. Kita ketik N maksud saya. Enter. Dan langsung kita berada dalam level privilege execute. Nah, iOS juga mendukung auto completion. Contohnya tuh kayak saya misalkan ingin memunculkan versi iOS dengan saya mengetikkan show file. Saya tekan tab. Lalu dia akan melengkapi karena kemungkinan dari var itu hanya show version, jadi dia hanya tampil version. Kita tekan enter. Di sini adalah menampilkan versi dari iOS command line interface. Di sini ada tulisan more. Itu karena halamannya terlalu banyak, jadi tidak bisa dimuat semuanya. Untuk berpindah
baris kita bisa ketik enter, atau berpindah halaman kita bisa langsung tekan spasi. Di sini kita berada di dalam level privilege execute lagi. Contoh berikutnya yang saya ketik adalah show run. Saya tekan tab. Ternyata show run itu menampilkan perintah show running config. Lalu kita tekan enter. Ini adalah perintah dari isi dari perintah show running config. Kita sama seperti tadi, kita langsung tekan spasi aja untuk berpindah halaman lebih cepat. Untuk selanjutnya, saya bisa mengetikkan S, tapi saya lupa perintah selanjutnya itu apa. Makanya saya ketikkan tanda tanya. Nah, di sini ada tampil 4 perintah. Ada send, setup, show, dan SSH. Karena saya ingin show, tapi saya lupa perintah selanjutnya apa lagi. Saya bisa spasi, enter. Ini adalah menampilkan show apa yang didukung dari privilege execute. Di sini bisa banyak. Kita tekan spasi untuk berganti halaman. Nah, karena selain menggunakan tanda tanya dan tab, kita bisa juga menggunakan dengan singkatan. Misalkan saya ketik SHRU. Enter. Perintah ini sama saja efeknya dengan show running config, tapi menggunakan singkatan tidak disarankan, kecuali sudah terbiasa menggunakan CLI. Di sini ada bantuan dari tanda tanya. Nah, contoh lain saya ingin mengatur waktu. Perintah yang saya ketikkan adalah clock. Bentar. Nah, ternyata di sini clock aja tuh nggak komplit ternyata. Dia belum mengerti perintahnya apa, masih belum jelas. Jadi saya tambahkan clock tanda tanya. Nah, ternyata hanya ada set, dan di samping ini itu adalah penjelasan atau keterangan dari set tersebut. Saya mencoba ketikkan clock set, asal-asal masukin 11 Oktober 2014. Saya tekan enter. Nah, maka dia akan menyatakan bentuk error yang kedua. Nah, maka dari itu sangat penting untuk mengikuti format yang diberikan, karena selanjutnya saya tidak hafal perintah yang saya ingin ketikkan lagi. Saya bisa mengetik clock set. Nah, ternyata clock set di sini kita harus mengetikkan jam, menit, dan detik. Maka dari itu saya memasukkan jam 13, menit 15, dan coba saya mau, karena detik hanya dari 00 sampai, maksud saya dari 0 sampai 59, saya mengetikkan asal 99. Enter. Nah, di sini dia nggak mengenali perintahnya apa, karena detiknya salah. Jadi kita coba masukkan yang benar. Clock set jam 13, menit 15, dan detik 59. Saya tekan enter. Ternyata masih belum komplit perintahnya. Saya coba lagi dengan mengetikkan clock set 13, 15, 59. Untuk lebih jelas lagi kita bisa ketik tanda tanya. Nah,
ternyata saya harus memasukkan hari, bulan, dan tahun. Maka dari itu saya menambahkan 11 Oktober 2014. Saya tekan enter. Nah, dari sini sudah benar apa yang perintah yang harus kita masukkan. Demikianlah pembahasan prompt pada iOS. Bagaimana cara berpindah antar mode, fitur auto completion, dan error message. Semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.